Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Anna Allah ya'ali darajati fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim wa nafahatihim وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة وجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة. ثم الفاتح إلى صاحب الكتاب فالحب عثمان بن عبد الله بن أقيل بن يحيى ثم إلى صاحب المقام والبداية الحبيب حسين بن أبو بكر العدرس والبتان نفعنا الله بهم وبعلومهم في الدارين. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata والحثا على التمسك بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Habibul Imam Hadratus Syekh Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bi hikmatika wansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal, yang lalu kita sudah membahas sifat sama dan basar. Wajib Allah mendengar dan melihat. Hari ini kita masuk sifat berikutnya, yaitu sifat kalam. Wajib Allah subhanahu wa ta'ala bersifat kalam. Artinya kalam itu berbicara, maknanya berkata-kata. Wajib Allah bersifat berkata-kata. Berbicara atau kalam itu sifat yang kerjanya apa? Kerjanya menunjukkan sesuatu, yang kerjanya memberikan petunjuk. Maka Allah wajib bersifat kalam, maknanya Allah bisa memberi petunjuk gitu.
Di sifat kalam ini sifat yang wajib bagi Allah. Nah, kalamnya Allah itu kalam yang qadim, wajib diimani nih. Hati-hati dengan kelompok-kelompok sebelah yang mengatakan Allah bersifat ngomong tapi ngomongnya baru. Tadinya nggak ngomong, terus sekarang ngomong. Loh, sebelum adanya makhluk Allah ngomong sama siapa? Katanya begitu. Kalau begitu Allah dulu sebelum ada makhluk diem dong, nggak ngomong. Sekarang setelah ada makhluk baru ngomong. Itu bukan iman kita tuh. Ahli sunnah mengimani kalamnya Allah qadim, tidak berawal, tidak ada mulainya. Mau ada makhluk ataupun gak ada makhluk, Allah pada dirinya wajib bersifat kalam. Ini yang disebut kalam sifat. Nah, kalamnya Allah yang demikian ini adalah laisa biharfin wala sautin. Kalam yang tidak dengan suara dan tidak dengan huruf. Oh, beda nih. Kalau kalamnya kita ada awalnya. Kenapa? Karena kalamnya pakai suara atau pakai tulisan. Setiap omongan yang pakai tulisan atau pakai suara pasti ada awalnya dan ada akhirnya, gitu. Makanya kelompok-kelompok ini tetap mengatakan, mana ada omongan yang nggak pakai suara, nggak pakai tulisan. Setiap omongan ya pasti ada suaranya atau ada itu omongannya makhluk. Nah, kalau omongannya Allah masa mau kita samain sama omongnya makhluk? Allah mukhalafah lil hawadis, berbeda. Kalamnya Allah juga berbeda dengan kalamnya makhluk. Coba, ada nggak contohnya omongan yang nggak ada suaranya, nggak ada tulisannya? Ada nggak? Kalau kata kelompok sebelah nih nggak ada di dunia ini omongan yang nggak pakai suara, nggak pakai tulisan. Ada nggak? Omongan apa itu? Omongan hati. Setiap manusia hatinya diberi Allah bisa bicara. Kamu kalau sendirian nih kelihatannya diem begini, hatinya ngomong nggak? Hatinya ngomong nggak? Ngomong. Omongan hati kamu ada suaranya nggak? Ada tulisannya? Lah itu contohnya ada. Ada contohnya yang Allah bikin, bahwa Allah bisa menciptakan kalam. Sebagai contoh, ada kalam yang nggak pakai suara, nggak pakai tulisan. Walaupun kalamnya Allah bukan kalam yang seperti kalam di dalam hati, gitu loh. Tapi Allah bisa menjadikan contoh bahwa ada kalam yang nggak pakai suara dan nggak pakai tulisan. Kalam yang pakai suara, pakai tulisan itu pasti tergantung sama abjad. A, B, C, D, alif, ba, ta, pasti itu. Coba, gimana kamu mau menyuarakan sesuatu tapi nggak ada alif, ba, ta-nya, bisa nggak? Nggak ada ABC-nya, bisa? Ente mau nulis sesuatu mesti ada ABC-nya, ada alif, ba, ta-nya. Nah, kalam yang demikian itu pasti ada awalnya, ada susunannya, ada akhirnya. Kalamnya Allah nggak begitu. Emangnya kenapa? Kalam yang pakai susunan abjad, pakai susunan tulisan, pakai huruf, kalam yang seperti itu tidak akan bisa menyampaikan sebuah informasi dengan satu kalam.
Mesti kalau ngomongnya berulang-ulang. Saya tadi di jalan tol macet, tuh kan panjang nih. Mau cerita macet aja pakai ngomong berulang-ulang. Nah, kalam yang demikian berarti bukan kalam yang esa. Sedangkan kalamnya Allah itu kalam yang esa. Maksudnya kalam esa bagaimana? Allah kalau menyampaikan informasi, kalau menyampaikan berita, cukup dengan satu omongan, semua info itu tersampaikan. Nah, kalam yang seperti ini nggak mungkin kalam pakai huruf gitu. Kalau informasi yang disampaikan pakai huruf, pakai tulisan, pakai suara, mesti ngomongnya harus berulang-ulang, harus tersusun-susun. Coba contohin sih, kamu ngomong sekali ngomong tapi informasinya bisa dipahami. Coba ngomong apa coba? A, paham? A, ngomong apa? Ngomong A doang. Itu sekali kalam, nggak bisa dipahami. Kalau pengen dipahami harus ngomong lagi. Berarti kalamnya berulang. Aku, kalam baru tuh. Mau, yang tadi kemana? Hilang, diganti dengan yang sekarang. Pergi, yang tadi kemana? Hilang, ganti dengan pergi. Ke pasar, yang tadi kemana? Itu ngomong begitu berarti ngomongnya makhluk. Omongan yang tadi hilang diganti omongan yang baru, ada awalnya ada akhirnya, berganti-ganti kalamnya. Itu bukan kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Kalamnya Allah esa, sekali kalam semua info tersampaikan. Hingga berarti kalamnya nggak butuh diulang-ulang, nggak ada awal, nggak ada akhir gitu maksudnya. Itu kalam yang wahdaniyah. Dan itu kalamnya Allah yang demikian adalah kalam sifat, kalam yang menunjukkan kalam pada dirinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kalam yang ada pada kita itu aslinya ya omongan yang di hati ini. Itu aslinya omongannya manusia. Adapun kalau manusia ngomong pakai suara, manusia ngomong pakai tulisan, itu bukan kalam asli kita. Itu kalam yang dibuat-buat. Suara ini kita buat-buat untuk apa? Menyampaikan, mengeluarkan omongan yang di dalam hati. Setiap yang kamu suarakan sumbernya pasti dalam hati. Setiap yang kamu tulis sumbernya pasti dalam hati. Coba kamu kalau lagi WA kawan kamu, bro, saya mau kemari nih bro, tolong tungguin di sono. Itu omongan yang kamu ketik itu sumbernya dari mana? Ya dari hati. Di hati itu ada tulisannya enggak? Enggak ada. Tapi kamu tampilkan, kamu tampakkan biar orang lain paham dengan sebuah tulisan. Berarti omongan yang kamu tulis itu bukan omongan asli kamu. Omongan asli kamu itu di dalam. Andai kamu bisa menampilkan omongan yang di hati kamu kepada orang lain, kira-kira butuh suara nggak kamu? Andai suara di hati kamu itu bisa kamu tampilkan, kamu tunjukkan ke orang lain, kamu perlu suara nggak? Ya nggak perlu. Karena di hati ini nggak bisa saya tampilkan, saya sampaikan kepada orang lain, maka saya perlu pakai tulisan atau perlu pakai suara untuk menyampaikannya pada orang lain. Nah, omongan yang sudah bentuknya itu suara atau tulisan disebut namanya kalam lafzi. Ya bukan nih?
Jadi kalam ada dua nih. Ini harus paham nih. Ada yang pertama namanya kalam sifat. Itu kalam asli yang ada pada diri kita. Contohnya kalam yang di dalam hati. Kalam yang asli disebut namanya kalam sifat. Pada Allah juga begitu. Ada kalam yang namanya kalam sifat. Kalam yang tetap pada dirinya Allah, yang kalam itu tidak berawal dan tidak berakhir. Namanya kalam sifat. Ada pula bagi Allah kalam yang kedua, apa? Namanya kalam lafzi, yaitu kalam yang diciptakan Allah untuk hamba-hambanya. Namanya kalam lafzi. Contohnya apa? Al-Quran, Injil, Zabur, Taurat. Saya mau nanya, Al-Quran itu kalamullah apa bukan? Kalamullah atau bukan? Ada tulisannya enggak? Ada awalnya enggak? Ada akhirnya enggak? Ada bagian-bagiannya enggak? Ada juznya, ada ayatnya, ada titiknya, ada komanya. Namanya kalam apa itu? Namanya kalam apa? Kalam lafzi. Kalamnya Allah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kalam sifat yang gak ada awal, gak ada akhir, gak ada titik, koma, gak ada juz, gak ada ayat, gak begitu kalamnya Allah yang asli. Kalam sifatnya Allah gak begitu, gak gitu loh. Kalau kalam yang kalian pegang, yang tiap hari kalian baca disebut kalamullah, itu namanya kalam lafzi. Kalam yang diciptakan oleh Allah untuk memberikan informasi kepada hamba-hambanya. Jadi kita bisa ngerti, oh Allah menunjukkan kepada ini, Allah menunjukkan kepada ini, Allah menunjukkan kepada ini. Taunya dari mana? Dari kalam yang diciptakan Allah, rupanya kalam lafzi. Bagi kita, info itu kita peroleh dari Al-Quranul Karim. Nabi terdahulu dapat dari ada Injil, ada Taurat, ada Zabur. Kalau Al-Quran bahasa apa? Arab. Injil bahasa apa? Ibrani. Taurat bahasa apa? Ibrani. Zabur bahasa apa? Suryani. Ada bahasa Kipti. Lah Allah itu aslinya bahasanya apa? Ya nggak pakai bahasa. Kalam yang sifat yang ada pada dirinya Allah, ya bukan kalam yang ada bahasanya. Adapun kalam yang diciptakan Allah, diciptakan sesuai bahasa kaumnya masing-masing. Kalau Allah mau menunjukkan kalam kepada orang Arab, ya Allah ngomongnya pakai bahasa Arab. Kalau mau ngomongnya sama orang Bani Israel, ngomong pakai bahasa Ibrani, gitu. Kalau mau ngomongnya sama kaum yang lain, ya pakai bahasanya mereka, sesuai bahasa yang dipahami kaumnya masing-masing. Lah Allahnya pakai bahasa apa kalau ngomong? Ya nggak pakai bahasa. Wong kalamnya Allah itu nggak pakai suara, nggak pakai tulisan. Kalau nggak suara, nggak tulisan, berarti juga nggak bahasa, nggak ayat, nggak ada juz, nggak ada koma, nggak ada titik, nggak ada awal, nggak ada akhir. Itu namanya kalam apa? Kalam sifat. Jadi pahami nih, kalam ada berapa? Kalam ada berapa? Dua. Ada kalam sifat, yaitu kalam yang berdiri, yang ada pada dirinya Allah, pada zatnya Allah. Yang kedua kalam lafat, kalam yang diciptakan oleh Allah kepada kita, gitu.
Kalau saya mengatakan Al-Quran kalam qadim, maksudnya gimana? Maksudnya Al-Quran kalam qadim, Al-Quran itu kalamnya Allah, zat yang qadim gitu. Bukan Al-Quran yang saya pegang ini qadim, bukan. Kalau Al-Quran yang saya pegang ini baru. Ini dicetak, tadinya nggak ada terus jadi ada awalnya, ada akhirnya, ada titiknya, ada koma. Ini kalam baru. Tapi omongan seperti ini hanya boleh diomongkan di majelis taklim agar kalian jelas kedudukan tentang kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun di luar, ketika berjumpa dengan orang-orang awam, tetap kita ngomong Al-Quran kalam qadim gitu, cukup. Jangan diomong ini mah kalamnya baru, nggak usah. Nanti malah keder mereka. Kenapa? Nggak pada ngaji. Kalau ngaji kan paham yang dimaksud kalam baru gimana, yang dimaksud kalam qadim gimana. Jadi makanya di luar sana, di depannya orang-orang awam yang nggak pada ngaji, tetap kita cukup ngomong Al-Quran kalamullah atau Al-Quran kalam qadim. Nggak usah diperpanjang bahwa Al-Quran ini baru, Al-Quran ini ciptaan Allah. Cukup kita ngomong Al-Quran kalamnya Allah. Tapi kita udah paham kalamnya Allah ada dua. Ada kalam sifat yang ada pada zatnya Allah, pada dirinya Allah. Dan ada kalam lafaz, kalam yang diciptakan oleh Allah. Nyambung apa nyambung? Nyambung apa nyambung? Insya lah, kalam yang diciptakan oleh Allah namanya Al-Quran. Itu walaupun kalam itu kalamnya Allah, kalam yang wahad, kalam yang esa, Allah itu sekali ngomong, tapi isi yang diomong Allah itu macam-macam. Allah itu kalau ngomong ya wahdaniyah, sekali ngomong semua informasi tersampaikan, tapi yang diomong isinya macam-macam. Apa diantaranya? Ada kalam famin haitsu ta'alluhu bitalabin. Ada kalam yang isinya tolab. Apa itu tolab? Tolab itu adalah tuntutan atau perintah Allah kepada hambanya. Aqimis shalah li dzikri. Itu diantara kalam yang isinya perintah. Allah perintah kita puasa, Allah perintah kita haji, Allah perintah kita zakat. Itu diantara kalamnya Allah dalam Al-Quran. Kita pahami ada yang isinya perintah, ada pula isinya larangan. Jangan kalian berzina, jangan kalian minum arak, jangan kalian riba. Itu larangan dari Allah. Ada pula kalamnya Allah isinya berita. Apa itu? Allah menceritakan tentang Fir'aun, Allah menceritakan tentang Ashabul Kahfi, Allah menceritakan tentang nabi-nabi terdahulu, Nabi Adam, Nabi Lut, Nabi Ibrahim. Ini namanya berita. Ada pula kalamnya Allah isinya janji. Siapa yang mengerjakan perintahku akan aku berikan surga yang indah di dalamnya. Apa ini namanya? Janji. Ada pula isinya ancaman. Siapa yang meninggalkan perintahku akan aku azab, akan aku siksa nanti di akhirat. Namanya apa? Ancaman. Jadi kalamnya Allah kalau mau kita perincikan, isinya ada 5. 1 perintah, nomor 2 larangan, nomor 3 berita, nomor 4 janji, nomor 5 ancaman. Jadi kalau kamu baca Quran nih, baca Quran di ayat yang mana saja isinya 5 ini. Berita, perintah, larangan, janji, ancaman.
Allah memberitakan tentang kemuliaan dirinya, Allah menceritakan tentang sifat-sifatnya, Allah menceritakan tentang keagungannya, itu berita. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, itu Allah memberitakan tentang keadaan dirinya, bahwa dirinya zat yang maha mulia, Rahman Rahim, yang mengatur seluruh alam. Allah menceritakan tentang nabi-nabinya, memuji nabi-nabinya. Itu isinya kalam yang bisa kita tangkap dari Al-Quran. Walaupun isinya banyak, tapi hakikatnya kalamnya Allah kalam yang esa. Disebut kalam esa kenapa? Karena nggak pakai huruf, nggak pakai suara. Kemudian kalamnya Allah ini juga yang wajib kita ketahui, jangan sampai seperti kelompok-kelompok sebelah yang keluar dari pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan kalamnya Allah itu ya pakai suara, tapi suaranya beda sama suara kita. Ada tuh yang begitu keyakinannya tuh. Kita nggak boleh meyakini Allah demikian. Kalamnya Allah mau pakai tulisan, tapi tulisannya beda dengan tulisan kita. Kita tetap meyakini kalamnya Allah ada dua. Ini pedoman nih, ini iman namanya. Ada kalam sifat, ada kalam lafat. Kalam yang ada pada zatnya Allah dan kalam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalamnya Allah ini juga wajib kita kenali. Kalau kamu nggak ngaji ini, nggak ngerti kalamnya Allah itu, nggak pakai suara, nggak pakai tulisan, nanti kamu bisa tertipu. Banyak orang-orang yang tertipu. Seperti apa? Yang terjadi, wa Musa alaihi salam sami'a kalam Allah bi ghairi harfin wala sautin kama yal abraru dzatallahi ta'ala fil akhirah min ghairi jauharin wala aradin. Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan kalamnya kepada Nabi Musa, enggak pakai suara, enggak pakai tulisan. Nabi Musa diajak ngomong langsung sama Allah tanpa suara, tanpa tulisan. Nah, gimana kejadiannya? Sewaktu Nabi Musa pulang dari negerinya Nabi Syuaib. Nabi Musa itu pernah diusir sama Fir'aun, pernah diburu mau dibunuh sama Fir'aun. Terus beliau hijrah pindah ke negerinya Nabi Syuaib, sampai kawin di sana, sampai menikah dengan anaknya Nabi Syuaib. Setelah sekian lama, 10 tahun lebih, Nabi Musa kembali lagi ke kota Mesir. Di perjalanan Nabi Musa sampai pada sebuah bukit dan dia istirahat bersama istri beliau. Kemudian Nabi Musa melihat di kejauhan itu ada api di tengah malam. Nabi Musa ngomong sama istrinya, istriku tunggu di sini, saya akan mendekati api itu. Kalau bisa akan saya ambil untuk menghangatkan tubuh kita. Kalau enggak saya mau lihat, mudah-mudahan dapat petunjuk dari api itu. Jalan tuh Nabi Musa dari gua mendekati api itu. Tiba-tiba api itu ngomong, Musa, ana rabbuka, saya Tuhanmu. Coba. Apinya nggak nempel di bawah, nggak nempel pada sesuatu, ngambang aja. Tiba-tiba apinya mengeluarkan ngomongan. Api itu mengeluarkan kalam, mengeluarkan pembicaraan. Musa, saya Tuhanmu. Maka naiklah ke bukit ini, lepas sandalmu.
Nabi Musa copot sendalnya, naik ke bukit itu, mendekati api tersebut. Lalu Nabi Musa mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba ini cerita yang diceritakan dalam Al-Quran. Allah mengisahkan bagaimana Allah memberikan informasi, menunjukkan sifat kalamnya langsung kepada Nabi Musa. Lah, api itu ngomong. Ketika api itu ngomong, ngomongnya pakai suara enggak? Ngomongnya api ke Nabi Musa pakai suara enggak? Enggak pakai suara. Enggak pakai tulisan. Nabi Musa langsung dapat informasi dari api tersebut dan dia tahu yang ngomong ini Allah. Kenapa? Karena kalam yang saya terima, kalam itu nggak pakai suara, nggak pakai tulisan. Adapun iblis seringkali menyerupai api tersebut di tempat yang lain. Karena iblis tahu informasi dari Al-Quran, maka iblis seringkali menggoda manusia. Iblis itu nggak bisa nyerupain Allah. Kalau nyerupain api bisa nggak? Bisa. Iblis sering muncul jadi api, tiba-tiba apinya bersuara. Fulan, saya Tuhanmu. Loh, menirukan apa yang jadi kalam yang ada di dalam Al-Quran. Orang yang nggak ngaji ini kemudian ketemu api tersebut, mendengar api itu berbicara pakai suara, dia tertipu, dianggap itu Allah yang ngomong. Kalau dia ngaji ini, dia akan tahu ini bukan Allah. Kenapa? Ada suaranya. Makanya hal itu pernah terjadi sama Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an. Coba baca manaqibnya Kanjeng Syekh, diceritakan di situ iblis datang kepada Kanjeng Syekh menyerupai sebuah api yang warnanya biru, kemudian ngomong, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, ana rabbuka, saya Tuhanmu. Apa kata Kanjeng Syekh? Diambil sendalnya, isya'yalain, minggat kamu hai setan yang terkutuk tuh. Kenapa? Syekh Abdul Qadir ngaji kitab ini, kenal sifat Allah. Sifat Allah nggak pakai suara, nggak pakai huruf kalamnya. Ketika iblis mau menipu dia, nggak bisa tertipu, enggak. Lah kalau kamu nggak ngaji ini gimana? Banyak orang-orang ahli zikir, ahli thariqah yang tertipu pada ini. Kenapa taunya? Setelah iblis dilempar sama Syekh Abdul Qadir, iblis itu menghilang. Nggak lama dia muncul lagi. Dia ngomong, Abdul Qadir, gimana kamu bisa tahu kalau saya bukan Allah? Kata Syekh Abdul Qadir, apa? Loh, ente ada suaranya. Emang saya nggak kenal sama Allah? Ketahuilah Abdul Qadir, 70 orang yang seperti kamu telah aku tundukkan. Coba. Jadi banyak orang-orang yang tertipu, ahli zikir, dia mojok halwat di sana, wirid di sana, tapi nggak ngaji kitab akidah. Ketika ditipu sama iblis, dia nggak bisa bedain mana kalamnya Allah dan mana kalam yang bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pentingnya kita dasari ilmu kita pakai ilmu akidah, agar ketika kamu naik nanti setelah belajar ilmu fikih, tafsir, hadis, belajar tasawuf, kamu mau wiritan di gua mana saja, kamu selamat dari godaannya iblis insya Allah. Kita masuk isya. Kita dengar adzan isya sebentar.
اللهم رب هذه الدعوة التامة صلاة القائمة سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وإشارة ودرجة العلية الرفيعة وبده المقام المحمود الذي وأداه يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي يا الله. رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم بارك لنا وفي أولادنا وحفظهم ولا تضرهم وارزقنا برهم ووفقهم لطاعتك. اللهم بارك لنا ولهم بالحال والمعال والعيال بجاه كبير المتعال. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita tambahkan sedikit. Allah memberikan wahyu itu dalam 3 cara. Wahyu itu disampaikan kepada hamba-hambanya dalam 3 cara. Wahyu yang pertama, Allah menyampaikan wahyu kepada nabi-nabinya melalui malaikat Jibril alaihi salam. Dan ini diperoleh oleh semua nabi. Dari Nabi Adam alaihi salam sampai baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu yang datang dibawa oleh malaikat Jibril. Caranya gimana? Allah perintahkan malaikat Jibril untuk naik ke Lauhil Mahfuz, mencatat catatan yang ada di Lauhil Mahfuz dan diturunkan kepada nabi yang Allah perintahkan masing-masing. Hingga tiap nabi mendapatkan informasi sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, Allah berbicara dengan para nabinya dari belakang hijab, min warail hijab. Allah menyampaikan wahyu kepada nabinya dari belakang hijab. Dan ini hanya terjadi sekali
pada Nabi Musa alaihi salam. Yang ketiga, Allah menyampaikan wahyu secara langsung. Dan ini juga terjadi sekali pada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah langsung, nggak pakai dari belakang hijab, nggak pakai lewat malaikat Jibril, langsung berjumpa dengan Nabi Muhammad dan menyampaikan wahyu langsung kepada Nabi Muhammad. Seperti yang kita ketahui, Nabi setelah Isra Mi'raj mendapatkan perintah sholat untuk kita langsung dari Allah. Lah, yang dimaksud Allah bicara dari belakang hijab itu bagaimana? Allah berbicara dari belakangnya api. Allah menciptakan api, dari api itu muncul kalamnya Allah. Orang yang tahu itu kalamnya Allah, ya orang yang kenal Allah. Kalau nggak kenal Allah, gampang ditipu. Nanti yang ngomong siapa saja dari belakang situ dikira Allah. Kayak ginilah, kamu datang ke rumah saya, ketok-ketok, assalamualaikum, assalamualaikum. Dari dalam, dari belakang pintu saya ngomong waalaikumsalam. Tunggu sebentar, saya ganti baju, nanti saya keluar. Berarti saya ngomong dari mana tuh? Dari belakang pintu. Itu namanya saya ngomong dari belakang hijab. Hijabnya apa? Pintu. Nah, Allah begitu. Allah kalam dari belakangnya api. Bukan Allah jadi api, bukan. Tapi dari api itu muncul kalamnya Allah. Lah, ketika kamu ketok-ketok rumah saya, dari dalam saya ngomong waalaikumsalam, tunggu sebentar. Kalau kamu kenal dengan saya, kamu tahu, oh itu suaranya Habib tuh. Ya tunggu deh, Habibnya bentar lagi mau keluar. Nah, kalau kamu nggak kenal saya, yang jawab siapa ya? Oh, gitu loh. Iblis seringkali menipu manusia dengan cara ini. Manusia siapa? Yang nggak kenal sama Allah. Maka dia datang dengan rupa api, terus dia ngomong saya Tuhanmu. Nggak cuma di situ ngomongnya apa? Mulai sekarang semua yang telah saya perintahkan kepada kamu, saya bebaskan, gak usah kamu kerjakan. Apa yang telah saya larang kepada kamu, boleh kamu lakukan. Enak gak kira-kira? Enak gak kira-kira? Makanya hati-hati nih. Banyak orang ahli wiritan setelah pulang dari khalwat sampai ke rumahnya gak sholat lagi. Kenapa? Kenapa? Ketipu sama api yang nyamar jadi Allah. Karena dia nggak ngerti akidah, ketika api itu muncul, keluar suaranya, dikira suaranya Allah. Padahal Allah nggak pakai suara. Itu pentingnya kamu ngaji akidah tuh. Jadi banyak orang tertipu ketika ditanya, kamu kok nggak sholat lagi? Saya udah sampai hakikat, udah nggak perlu sama syariat, udah ketemu sama Allah langsung saya. Ini hati-hati, nggak ada agama begitu, nggak ada. Ya, kenapa? Nabi sampai meninggal masih sholat. Kira-kira alim mana sama Nabi? Kira-kira tinggi mana derajatnya sama Nabi? Oh, Nabi aja masih sholat sampai meninggal. Kok ada yang bukan Nabi tiba-tiba dibebaskan dari? Ada kira-kira? Hati-hati dengan fitnah-fitnah seperti itu, ya. Jadi gini, kita penting ngaji ilmu ini
mendasari pengertian kamu, pemahaman kamu tentang bagaimana mengenal sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kalamnya Allah yang pertama kalam qadim, gak ada awalnya, gak ada akhirnya. Kalamnya Allah yang kedua bukan suara, bukan huruf. Terus kalamnya Allah ada dua macam, ada kalam sifat, ada kalam lafat. Kalam sifat, kalam yang ada pada dirinya Allah. Kalam lafat, kalam yang diciptakan oleh Allah, yang rupanya Al-Quranul Karim, Injil, Taurat, Zabur. Maka tinggalkan orang-orang yang mengatakan Allah itu ngomongnya pakai suara, tapi suaranya nggak pakai suara kita, nggak kayak suara kita, beda sama suara kita, tapi pakai. Tinggalkan akidah-akidah yang seperti itu. Apa dalilnya kalau Allah bersifat kalam? Dalam Al-Quran Allah langsung beritakan wa kallamallahu Musa taklima. Kata Allah, aku langsung berbicara kepada Nabi Musa. Tuh, menunjukkan pada dirinya Allah bersifat-sifat kalam. Kenapa? Karena bisa langsung komunikasi dengan Nabi Musa alaihissalam min warail hijab. Allah bicara sama Nabi Musa dari belakang hijab, yang rupanya ada api yang kemudian muncul kalamnya Allah yang nggak pakai suara, nggak pakai tulisan. Nah, kalau yang langsung itu hanya untuk baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Utsman bin Yahya, sepantasnya yang dilakukan seorang mukmin yang meyakini bahwa Allah itu bersifat bicara adalah banyak-banyak berzikir, membaca kalam-kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai petunjuk kepada kita, dengan harapan kita juga akan disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberitakan di alamnya malaikat. Sering kita nyebut namanya Allah, sebut-sebut kalamnya Allah, hingga nanti nama kita, diri kita akan dikenalkan oleh Allah kepada bangsa malaikat, hingga seluruh malaikat akan kenal kita sebagai orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini selesai kita bicara sifat kalam. Insyaallah kita sambung bicara sifat yang berikutnya. Barangkali ada pertanyaan. Yang tukang nanya nggak datang tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini begini, Bib. Ini masalah perjuangan haji mabrur. Kenapa sih, Bib? Orang yang sudah pergi haji seharusnya kan jadi haji mabrur, ya kan? Setelah pulang ke Indonesia berapa tahun lah ibaratnya ini kadang-kadang akhlaknya nggak ada, Bi. Upamanya begini, sama orang kasar, kalau ngomong sama orang kasar, terus ada bicara, Bi, melalui binatang, dasar kamu anjing monyet. Tapi orang yang ngomong begitu, Bi, itu ada yang namanya sekali orang ngomong itu ngatain setan atau iblis, itu harus wirid 50 kali. Nah, ini yang saya tanyakan, Bib. Itu di kitab mana, di Al-Quran mana, seorang kalau mengatakan orang dasar kamu monyet anjing, suruh dikir 1 kali nama hewan 50 kali, Bib. Itu yang perlu saya pertanyakan. Orang haji yang sudah haji tapi nggak ada perubahan, ngomongnya itu begitu, Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, namanya orang pergi haji itu pulangnya ya harus mendapatkan oleh-oleh dari kota Mekkah. Apa di antara oleh-olehnya? Dia akan mengambil hikmah. Nah, kalau nggak bawa hikmah gimana? Pulang dari sana ya sama aja kayak jalan-jalan. Apa hikmahnya yang pulang dari sana? Hikmahnya
Dia akan melihat manusia jutaan orang pakaiannya sama. Jenderal, presiden, tukang becak, tukang ojek, pegawai, petani yang berangkat ke sana semua pakaiannya sama. Duduk di tempat yang sama, wukuf di tempat yang sama, tawaf di tempat yang sama. Mestinya pulang dari sana udah nggak bisa lagi beda-bedain pangkat-pangkat yang tadinya dibawa di sini. Ada kasta, kamu mau beda sama saya mau atasan kamu. Jadi orang yang pergi haji harusnya pulang dari sana hatinya betul-betul sudah terbuka, legowo, nggak gampang mencaci maki orang, apalagi kedudukannya dia merasa lebih tinggi dari yang lain direndahkan. Apalagi ngomong saya udah haji, kamu mah apaan, belum melihat Mekah. Saya udah bolak-balik ke sana, bayarnya mahal. Apalagi dipanggil Pak Haji mintanya. Kalau nggak panggil Pak Haji nggak nengok. Wah, ini namanya hajinya haji jalan-jalan. Yang demikian nggak dapat haji mabrur. Kenapa? Karena nggak mendapatkan hikmah apa-apa sepulangnya dari kota Makkah. Apalagi kalau ada orang wajah pakai wiritan apa tadi? Mana ada begitu, ngarang-ngarang aja orang itu. Orang itu dapat ilmu macam-macam. Kadang ada yang namanya berita dari setan, ada yang namanya berita dari malaikat. Ilham itu ada dua, ada ilham dari jin. Makanya dukun-dukun itu hati-hati kalau ngasih pengetahuan, bisa aja dari setan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah kasih informasi nih. Ada yang informasi dari malaikat, ada yang jin-jin juga nyamar-nyamar, dikira dari Allah, dikira ilmu yang benar, padahal ilmu-ilmu yang menyesatkan. Makanya kalau ngaji, apalagi urusan wirid, dapat bacaan, dapatlah dari guru-guru yang jelas, dapat dari ulama-ulama yang jelas, hingga bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Apalagi sampai menyakiti hatinya orang lain. Ini bukan ajarannya para solehin, bukan ajarannya para wali-walinya Allah, bukan ajarannya para nabi-nabinya Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi nggak pernah mencaci orang sama sekali. Wali-wali nggak pernah mencaci orang sama sekali. Kalau dia ke oleh-olehnya haji mencaci orang, oleh-olehnya bukan dapat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas kira-kira? Udah? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Maaf ini saya mau bertanya, makanya saya orang awam kan kurang mengerti ya. Apa benar di dalam sholat kita dilarang membaca surat Al-Ahqaf? Sebab dalam surat itu kan kita mencaci maki lawannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada larangan baca surat Lahab, nggak ada. Semua ayat Al-Quran itu boleh dibaca di dalam sholat. Kalau mau baca ayat Al-Quran, ayat yang mana saja boleh, nggak ada larangan, nggak ada. Itu kan mencaci, bukan mencaci, nggak ada niat kita mencaci kepada pamannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hingga ketika membacakan ayat itu, ya baca saja ini sebagai ayat-ayatnya Allah, petunjuk dari Allah. Hati kita jauhkan dari niat-niat yang seperti itu. Yang nggak boleh dibaca dalam sholat itu baca ayat ketika rukuk sama sujud. Hukumnya apa? Makruh. Kalau rukuk jangan baca ayat, kalau sujud jangan baca ayat. Kalau pas berdiri ba'dal Fatihah boleh baca ayat apa saja hingga surat Al-Lahab. Kalau ada kelompok yang nggak mau baca surat itu, bukan berarti itu dilarang, bukan. Tapi namanya
dia memilih ayat yang lain yang lebih disukai. Jangan sampai menganggap, ini dilarang nih baca ayat ini, dia nggak pernah baca. Enggak, dia memilih ayat yang lain untuk dibaca, ayat yang lebih disukai, yang lebih mendatangkan ketenangan di dalam hatinya. Kalau larangan, nggak ada larangan baca surat Al-Lahab. Nyambung. Jadi jangan ikut-ikut sama kelompok-kelompok, jangan dibaca. Kalau jangan dibaca, jangan masuk kepada ayat-ayat Al-Quran. Ketika masuk ayat Quran, maka boleh dibaca oleh siapa saja dan di waktu sholat. Udah? Kita tutup, kita terus yang akan datang insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana taqabbal bi annana wa annana asrafna ala ladha ashrafna wa tub 'alaina tawbatan sidqan bi'awba wastur lana al-khati wa amin rahati wa ghfir li walidina rabbi wa mawlina wa ahli wal ikhwani wasairil hilani wa qulli mahabba ujiratina suhba wal muslimina ajma amin rabbi isma fadlan wajudan manala bi hisabin minna bil mustafa rasulina bi kulli suli Sallallahu wa sallam Rabbi alaihi adal habli wa alihi wa sahbihi idadatan suhbi walhamdulillahi fil bari wa tanahi walhamdulillahi fil bari wa tanahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.